Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang eksponen. Sebelum kita belajar eksponen, ada pun tujuan pelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari eksponen. Yang kedua, siswa dapat menemukan konsep dari eksponen. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sifat-sifat dari eksponen. Sebelum kita bahas tentang konsep eksponen, ada baiknya teman-teman dapat memperhatikan ilustrasi berikut ini untuk mengetahui pengertian dan contoh-contoh pertumbuhan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah laboratorium sederhana, seorang siswa bernama Nala sedang mengamati sesuatu yang menarik di bawah mikroskop. Nala bertanya, apakah ini bisa berkembang biak dengan cepat? Ternyata Nala menemukan bakteri yang ajaib yang membelah diri setiap 1 jam sekali. Di mana satu bakteri akan membelah menjadi 2, di 1 jam bakteri akan menjadi 2 bakteri. Nala penasaran, jika sekarang ada 1 bakteri, berapa banyak bakteri setelah 5 jam? Jika kita tulis, maka jam ke-0 1 bakteri, jam ke-1 2 bakteri, jam ke-2 4 bakteri, jam ke-3 8 bakteri, jam ke-4 16 bakteri, dan jam ke-5 32 bakteri. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pola apa ya ini? Jika dilihat, ini seperti perkalian berulang. Setiap jamnya jumlah bakteri dikali dengan 2. Jika dirumuskan, jumlah bakteri sama dengan 2 pangkat N, dengan N sama dengan jumlah jamnya. Aha, ini adalah bilang eksponen. Jadi, setelah 5 jam, jumlah bakteri sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 bakteri. 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Belajar tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Apakah arti dari bilangan berpangkat itu? Arti dari bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang terdiri dari basis atau disimbolkan sebagai A dan pangkat yang disimbolkan sebagai N, atau adapun dalam bentuk penulisan matematikanya adalah A pangkat N. Lalu maksud dari A pangkat N ini seperti apa? Misalkan ada suatu perkalian A di mana banyaknya itu kita tidak tahu atau kita simbolkan banyaknya itu sebanyak N. Maka bentuk penulisan dari perkalian ini bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat N, di mana artinya bahwa perkalian A yang dikalikan sebanyak N. Lalu, apa kegunaan dari bilangan berpangkat ini? Kegunaannya itu untuk menyederhanakan penulisan dari perkalian bilangan yang sama. Misalkan di sini ada 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dan dikali 6 seterusnya. Bentuk perkalian ini bisa kita sederhanakan menjadi bilangan berpangkat. Kita tinggal menentukan berapa banyaknya 6 yang ada di sini. Ternyata 6 yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga adapun penyederhanaan penulisannya bisa kita tulis sebagai 6 pangkat 7, yang menandakan bahwa 6 itu akan kita kalikan sebanyak 7 kali. A pangkat N itu terdiri atas A itu merupakan basis, di mana basis ini merupakan bilangan pokok, kemudian ada N ini merupakan besar pangkat. Untuk basis itu angka-angkanya berupa bilangan real, sedangkan untuk N itu berupa bilangan asli. Lalu bagaimanakah sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat ini? Jadi eksponen atau bilangan berpangkat ini ada sifat-sifat umumnya. Adapun sifat-sifat umumnya yaitu yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Ini sudah umumnya ya, bahwa berapapun angka bilangan real, jika dipangkatkan 0 pasti dia bernilai 1. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi bentuk penulisan dari A pangkat min N ini bisa kita ubah menjadi 1 per A pangkat N.
Kemudian A pangkat M dikali A pangkat N itu bisa dirubah menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi arti kali di sini itu menandakan penjumlahan pada pangkatnya. Kemudian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama artinya dengan A pangkat M kurang N. Kalau tadi dikali dia menjadi tambah, kalau di sini dibagi dia menjadi kurang. Kemudian dalam kurung A pangkat M tutup kurung kali pangkat N. Ini artinya sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkat di atasnya tinggal kita kalikan saja. Kemudian ada berikutnya lagi adalah A dibagi B atau A per B dipangkatkan M. Itu bisa juga artinya sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi pangkat M yang ada di sini tidak hanya milik A tetapi juga milik B. Jadi sifat-sifat ini berguna ketika kita mengerjakan soal-soal tentang eksponen, di mana basisnya harus sama nilainya, tidak boleh berbeda. Oke, kita langsung saja ke contoh ke setiap sifat-sifat eksponen yang sudah kita ketahui tadi. Yang pertama, sifat A pangkat 0 itu sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi selain 0, nilai A-nya itu boleh saja. Contohnya yaitu, coba perhatikan di sifat bahwa apapun dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berarti selagi angka A-nya ini bukan 0, berarti hasil pangkat 0 ini nilainya 1. Berarti untuk soal-soal ini, mau dia angkanya positif, negatif, bentuknya per, ataupun negatif dalam bentuk pecahan, seperti ini, tetap saja hasilnya itu bernilai 1. Karena A yang ada di sini itu nilainya selain 0, makanya hasilnya adalah 1. Sifat berikutnya adalah A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini kita tinggal mengubah penulisannya saja. Yang pertama contohnya yaitu 5 pangkat min 1. Berarti kita tinggal mengubahnya menjadi 1 per 5. Di sini kan ada 1 per A pangkat N. Nah, A kita di sini adalah 5. Pangkat kita di sini adalah negatif 1. Makanya di sini menjadi 1 per 5. Contoh berikutnya, 2 pangkat min 3 ditambah 4 pangkat min 3. Maka penulisannya berubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, kita tinggal mengubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Di mana pangkatnya itu berubah menjadi positif. Yang mula-mulanya negatif, ketika kita ubah menjadi seperti ini, dia menjadi pangkat positif. Sehingga ini menjadi 2 pangkat min 3 itu berubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. 4 pangkat min 3 itu berubah menjadi 1 per 4 pangkat 3. Jika bentuk seperti ini, kita cari hasilnya. 1 per 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu adalah 8. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Maka hasilnya adalah 9 per 64. Selanjutnya adalah sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Basisnya sama-sama A, tinggal kita tulis A. Sedangkan untuk pangkatnya, jika dia dikali, tinggal ditambah. Contohnya, 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 6. Maka penulisannya menjadi 7 pangkat 4 ditambah 6. Kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, sehingga ini menjadi 7 pangkat 10. Contoh lainnya, maka menjadi B pangkat 5 tambah 2, di mana pangkatnya saja yang kita tambahkan. Asalkan basisnya bernilai sama. Jika di sini B, ini juga harus B. Sehingga ini menjadi B pangkat 7. Contoh lainnya, 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat min 3. Sama saja, ini tinggal kita tambahkan pangkatnya. 6 pangkat 2 ditambah
dalam kurung min 3. Tanda negatifnya jangan lupa ditulis, karena nanti hasilnya bisa berbeda. 2 ditambah kurang 3 itu menjadi 6 pangkat min 1. Sifat yang berikutnya, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, kalau tadi kali itu pangkatnya ditambah, sekarang saat dibagi, pangkatnya tinggal dikurangkan. Contohnya adalah 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 8. Berarti ini artinya 5 pangkat 4 kurang 8. Pangkatnya saja yang kita kurangkan. Sehingga hasilnya menjadi pangkat 4 dikurang 8 menjadi 5 pangkat min 4. Contoh lainnya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 6. Sama, pangkatnya tinggal kita kurang. 3 kurang 6, ini dia. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat min 3. Karena 3 kurang 6 itu adalah min 3. Sifat yang berikutnya adalah A pangkat M dikali dengan pangkat N. Itu artinya sama saja pangkatnya tinggal dikalikan. Yang mana artinya A pangkat M kali N. Adapun contohnya, X pangkat 12 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti ini artinya sama dengan X pangkat 12 kali 2. Pangkatnya tinggal kita kalikan. Dimana hasilnya menjadi X pangkat 24. Karena 12 kali 2 adalah 24. Contoh lainnya, min 2 pangkat 2 dikalikan dengan pangkat 3. Berarti artinya min 2 pangkat 2 kali 3. Pangkatnya tinggal kita kalikan. Sehingga hasilnya adalah min 2 pangkat 6. Karena pangkatnya saja tinggal kita kalikan. Min 2 pangkat 6 itu adalah 64. Sifat yang berikutnya adalah A per B pangkat M itu artinya sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Di mana pangkat M ini tidak hanya milik A tetapi juga milik B. Contohnya, 4 per 6 dipangkatkan dengan 3. Itu artinya sama dengan 4 pangkat 3 dibagi dengan 6 pangkat 3. Di mana pangkat 3 ini milik 4 dan 6. Di mana hasilnya itu 4 pangkat 3 itu berarti 4-nya kita kali sebanyak 3 kali. Maka hasilnya 64. Dan 6 pangkat 3 jika kita kalikan 6 sebanyak 3 kali itu hasilnya adalah 216. Ini bisa disederhanakan menjadi 8 per 2, 7. Contoh latihannya, 4 pangkat min 5 dikali 2 pangkat 8 dalam kurung pangkat min 2. Maka 4 ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi 2. Mengapa kita ubah menjadi 2? Agar 2 yang ada di sini itu kita bisa operasikan. Karena ingat ya tadi syaratnya basisnya harus sama. Kalau kita mau mengoperasikan 2 pangkat 8, tentu pengalinya ya harus 2 juga. Sedangkan di sini pengalinya adalah 4. Nah, caranya itu kita mengubah 4 ini menjadi 2. Nah, 4 itu merupakan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini kan artinya 2 kali 2. Sama saja dengan 4 hasilnya. Kita cuman menyederhanakan penulisannya saja. Kemudian dipangkatkan min 5 sama ya. Dikali 2 pangkat 8, kemudian dipangkatkan lagi dengan min 2. Selanjutnya, ini pangkat 2 ini kita kali dengan min 5. Jadi usahakan pengerjaannya itu yang di dalam kurung terlebih dahulu yang kita selesaikan. Agar lebih mudah pengerjaannya. Nah, ingat sifat eksponen. Kalau bentuknya seperti ini, itu tinggal kita kalikan. Berarti 2 kali min 5 itu menjadi min 10. Mengapa ini kok bisa dikali? Nah, ini kita pakai dengan menggunakan sifat yang di sebelah ini. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Pangkatnya tinggal kita kali. Nah, begitu juga dengan yang ini. Tinggal kita kalikan antara 2 dengan min 5 sehingga hasilnya menjadi min 10.
Langkah berikutnya, kita kerjakan lagi yang ada di dalam kurung, karena yang di dalam kurung belum selesai. Ingat, pengerjaan harus yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 pangkat min 10 dikali 2 pangkat 8. Kita bisa lagi menggunakan sifat dari eksponensial, di mana jika basisnya sama, nih sekarang basisnya sama-sama 2. Kemudian dia dikali, berarti artinya pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti ini akan menjadi 2 pangkat min 10 tambah 8. Tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya, yaitu min 10 ditambah dengan 8. Dipangkatkan lagi dengan min 2. Ini jangan lupa ditulis karena ini belum selesai. Selanjutnya, ini tinggal kita jumlahkan. Min 10 tambah 8 adalah min 2. Berarti jawabannya 2 pangkat min 2 pangkat min 2. Lalu, bentuk ini kira-kira mirip lagi dengan sifat yang ada di sini. Maka, ini tinggal kita kalikan menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, di mana artinya 2 pangkat 4 ini 2-nya kita kali sebanyak 4 kali. Contoh lainnya, 2A pangkat min 3, B pangkat 3, dalam kurung pangkat min 2, dibagi 2 pangkat 2, A pangkat min 1, B pangkat 2, dalam kurung pangkat min 3. Coba perhatikan di sini. Kalau tadi pangkat yang ada di atas ini, mengapa bisa menjadi milik atas dan bawah? Karena A dibagi B itu sama-sama dalam kurung bersamaan. Coba perhatikan di sini. Berarti min 2 ini bukan milik yang di bawah. Cukup yang di atas saja, karena tanda kurungnya itu hanya untuk milik yang di atas saja. Kalau yang ini, pangkat min 3-nya juga milik untuk yang di bawah saja. Berbeda dengan ini karena kalau yang ini, kurungnya untuk atas dan bawah. Ini pengerjaannya, kita kalikanlah dengan pangkat yang ada di atas ini terlebih dahulu. 2 pangkat min 2. Ya, min 2 ini, pangkat min 2 ini tidak hanya milik dari 2, tetapi juga dari A dan B. Sehingga ini menjadi 2 pangkat min 2. A pangkat 6, karena min 3 kali min 2 adalah 6. Kemudian B pangkat min 6. Min 6 ini datang dari mana? 3 kali min 2, jadinya min 6. Kemudian yang ini 2 pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya ini kita kalikan dengan min 3, sehingga menjadi min 6. A pangkat min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3 menjadi 3, sehingga A pangkat 3. B pangkat 2 kali min 3. Berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. 2 pangkat 2 kali min 3 adalah min 6, sehingga dia menjadi B pangkat min 6. Langkah selanjutnya, jika basisnya sama, tinggal kita gunakan sifat-sifat eksponen yang ada. Karena di sini bagi, ya ada bagi, berarti pangkatnya kita kurangkan. Ingat lagi sifat sebelumnya, jika dia dibagi, basisnya sama, pangkatnya tinggal kita kurangkan. Sehingga berbentuk seperti ini. Nah, yang sama-sama 2. Nah, 2 yang kita perhatikan pangkatnya. Yang di atas adalah min 2, sehingga kita tulis min 2. Karena dia bagi, berarti dia dikurang. Nah, pangkat yang bawahnya apa? Min 6, makanya kita tulis min 6. Kemudian yang A, 6, karena dia dibagi menjadi kurang. Pangkat yang bawahnya 3, berarti 6 kurang 3. Begitu juga dengan yang B, min 6, pangkatnya ya, min 6. Karena dia dibagi, tinggal dikurang dengan pangkat yang bawahnya min 6. Sehingga hasilnya adalah min kali min ini nanti jadi positif, berarti min 2 tambah 6 itu menjadi 4. A pangkat 6 kurang 3 itu adalah A pangkat 3. Min kali min ini nanti jadi positif ya. Sehingga min 6 tambah 6 ya tentu 0 dong. Udah tahu ya tadi B pangkat 0 itu jadi 1. Nih, berarti sisanya tinggal 2 pangkat 4 A pangkat 3. Berarti 2-nya kita kali sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Berarti 16 A pangkat 3. Satunya tidak perlu ditulis karena
16A pangkat 3 kali 1 ya tetap saja hasilnya menjadi ini.